Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore teman-teman, selamat datang dalam acara Majelis Buku yang kedua. Alhamdulillah setelah pada pertemuan perdana kita membedah Narder Republiknya Tan Malaka, dan pada waktu itu kita sedikit menyinggung tentang pemikiran-pemikiran Tan, khususnya Merdeka 100%, dan dilalahnya pada majelis buku yang kedua kita akan juga membahas seputar merdeka-merdekaan tetapi dengan penulisnya langsung, yaitu buku Manusia Merdeka yang Memerdekakan yang ditulis oleh Mbak Nunung Fitriana, dan secara spesial beliau hadir untuk kemudian memberikan pengetahuan, insight dan wawasannya untuk kita semua. Selamat datang di Parcuka, Mbak. Iya, selamat. Makasih. Barangkali bisa diperkenalkan dulu, Mbak. Kenapa kemudian bisa disampaikan kenapa kemudian buku ini lahir? Biasanya setiap penulis itu tidak dilepaskan oleh satu keresahan, kegelisahan yang fundamental apapun itu. Termasuk saya kira buku yang sangat hebat ini lahir, kemudian harapannya seperti apa, itu biar kita mendapatkan insight-nya dulu sebelum kita berdiskusi pada bukunya ini. Oke. Makasih Mas Kiko. Jadi buku Manusia Merdeka ini lahir ya jelas pernah saya ngobrol sama salah satu penulis Golagong itu. Golagong itu bilang proses kreatifnya itu singkat, tapi refleksi kontemplasi itu yang bertahun-tahun gitu. Jadi buku ini sebenarnya ya bentuk kegelisahan saya sejak saya kuliah. Sekitar 20 tahun yang lalu lah ya. Jadi saya itu selalu sudah terbiasa berpikir kritis. Kenapa seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Kenapa seperti ini begitu? Sejak sekolah, mungkin karena kebiasaan membaca yang saya miliki sejak sekolah dasar itu membuat saya akhirnya saya selalu mempertanyakan setiap fenomena, kenapa harus seperti ini gitu. Ketika saya ranking 1, saya tidak hanya merayakan ranking saya, tapi saya selalu bertanya bagaimana perasaan teman saya nggak ranking gitu. Nah itu tidak saya rawat, tapi pertanyaan itu selalu ada gitu. Sampai kemudian saya bertemu beberapa tokoh pembaharu pendidikan alternatif sih bahasanya ya. Saya tahun 2004 itu di Kediri saya bertemu Pak Bahrudin, pesantren Qoriyah Thoyibah, pendiri pesantren Qoriyah Thoyibah di Salatiga. Terus di situ ada Pak Agus Sunyoto. Beliau memberikan wawasan tentang pesantren global. Terus beberapa tahun kemudian saya berkenalan secara maya gitu ya dengan Bu Wahya, Pak Toto Raharjo, dan kemudian saya mendalami lewat buku, lewat tulisan-tulisan mereka di dalam buku gitu. Nah, kemudian saya memang sejak lama sudah baca Paulo Freire dan Ivan Illich gitu ya. Dan saya melihat paradoksnya terjadi di negara kita. Jadi saya selalu melihat pendidikan di negara kita ini kok justru melakukan penyeragaman, justru melakukan klasifikasi berdasarkan level kognitif, padahal manusia itu sangat kompleks, sangat luas, sangat kaya gitu ya, tapi kemudian disempitkan dengan itu. Nah, akhirnya kegelisahan itu terfasilitasi dari satu momen di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb ada karantina menulis. Nah, dari karantina menulis itulah saya akhirnya menuangkan kegelisahan bertahun-tahun itu, dan dari banyak buku yang saya baca itu saya tuangkan di buku ini gitu. Ya, tentu Mbak Nunung sebagai informasi teman-teman, selain beliau adalah seorang penulis, saat ini sebagai kepala sekolah di SDN Bluto 1. Iya. Dan tentu saja karya ini tidak lahir dari ruang yang hampa. Ada pengalaman empirik yang begitu panjang, ada refleksi-refleksi yang tentu saja saya yakin sangat mendalam. Dan ketika kita misalkan sedikit menyinggung tentang data putus sekolah, angka putus sekolah di Sumeneb,
kemudian angka nikah dini yang masih terbilang cukup tinggi. Itu menurut Mbak Nunung itu apa yang perlu kita perbuat, apa yang perlu kita lakukan bersama gitu? Yang dihubungkan dengan dunia pendidikan begitu ya? Iya. Nah, iya. Sebenarnya fenomenanya sudah penyebabnya lain. Iya. Kalau dulu saya baru pindah ke Madura, itu tahun 2013 orang putus sekolah dan menikah, itu sebabnya adalah ketiadaan biaya, akses dan sebagainya. Tapi sekarang itu posisinya sudah lain. Akses terbuka, tetapi memang sekolah bukan menjadi jawaban atas keinginan-keinginan dari masyarakat kita hari ini gitu. Jadi mereka cenderung berpikir hari ini tuh mereka tidak mau sekolah, putus sekolah karena ya lebih baik menikah terus bekerja menjadi di luar kota gitu ya, menjaga toko dan sebagainya. Nah, mereka tidak melihat bahwa sekolah dan pendidikan tinggi ini menjamin keinginan mereka untuk terlihat sejahtera dan sebagainya gitu. Jadi lu kan sudah S1 toh jadi tenaga ini gajinya banyakan saya yang lulusan SMA, yang lulusan SMP, dengan menjaga toko saya bisa mendapat penghasilan seperti ini. Nah, ini saya pikir ada sesuatu yang sudah bergeser di masyarakat kita dalam memandang keberhasilan gitu, kesuksesan gitu. Nah, ini sebenarnya PR sekali untuk dunia pendidikan kita, bagaimana mengembalikan makna pendidikan gitu loh. Pendidikan itu kan bukan hanya, nah ini sebenarnya juga bahasa saya dosa dari pendidikan itu salah satunya kalau kita tidak bisa membuat setiap peserta didik itu menemukan makna. Mereka tidak bisa menemukan makna saya hidup untuk apa dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya itu menulis di buku saya itu dengan berpegang dari prinsipnya Ki Hajar Dewantoro. Saya cukup terinspirasi dengan konsepnya beliau itu, bahwa fungsi pendidikan ini sebenarnya yang paling utama adalah memanusiakan manusia gitu, mengembalikan manusia itu pada kodrat alaminya gitu. Jadi, nah, ketika dunia pendidikan yang kita jalani bertahun-tahun ini hanya berkutat di level kognitif, di level dia bisa jawab soal enggak gitu, sementara tingkah laku, makna ini tidak benar-benar makna nilai tidak pernah ditanamkan. Ya, kalau kemudian hari ini banyak anak muda kita tidak melihat sekolah sebagai jawaban dari kehidupannya, ya ini bukan kesalahan. Kita tidak bisa bilang itu kesalahan mereka. Kita yang sebagai pendidik ini juga harus bisa melihat ini kita miss-nya di mana gitu. Jadi terkait izin saya pegang dulu, Mbak. Iya. Terkait buku yang Mbak Nunung tulis, kira-kira terhadap berbagai fenomena bahkan problematika kekinian pendidikan di Sumeneb, barangkali tawaran-tawaran atau solusi yang solutif yang jenengan hadirkan di buku ini agar kanca parcuke yang menonton video ini di YouTube bisa mengambil best practice lah. Itu kira-kira apa saja, Mbak? Nah, saya membagi buku saya itu ada dua sesi gitu ya. Jadi guru itu harus merdeka dulu sebelum memerdekakan orang lain gitu. Nah, bagaimana caranya merdeka? Ada dua jalan. Pertama, dia harus beyond, melampaui gitu. Dia harus bisa melampaui kehendak-kehendak yang hari ini menjadi mainstream para pendidik hari ini. Dia harus bisa melampaui, bahkan melampaui ambisinya, bahkan melampaui kehendak-kehendaknya gitu. Saya terus terang, Mas Giko, agak gelisah ketika banyak guru menggunakan media sosial untuk melakukan branding. Branding itu saya melihatnya kadang ada banyak sih yang dia memang best practice-nya disampaikan di media sosial banyak. Tapi saya juga melihat banyak juga guru-guru menjadikan murid objek dari personal brandingnya guru. Nah, saya kadang di situ itu saya sudah gitu. Nah,
Ini fakta di lapangan. Jadi banyak murid menjadi ambisi bagi gurunya. Jadi kalau di pengasuhan itu banyak anak menjadi alat objek dari ambisi orang tuanya, di dunia pendidikan itu ada juga. Jadi guru, kata Pak Bahrudin, apa sih tugas pertama seorang guru yang utama itu apa? Kemarin itu saya berdiskusi agak dalam tentang ini. Beliau mengatakan tugas guru itu menjaga kebahagiaan murid. Nah, kadang banyak guru, banyak pimpinan lembaga sudah benar-benar melupakan kebahagiaan murid demi personal brandingnya, baik di depan atasan dan sebagainya. Saya ambil contoh, kita tidak peduli kondisi fisik murid, apakah murid ini tertekan dan sebagainya, tapi pokoknya harus menang. Agar apa? Personal brandingnya si kepala, personal brandingnya guru gitu. Nah, itu beyond, dia harus melampaui itu. Dia harus melampaui kebiasaan yang lumrah terjadi gitu. Contoh lagi apa ya? Ya seperti ranking. Saya termasuk agak susah sekali menghapus ranking dari sekolah, tapi syukurlah ada di Merdeka Belajar itu ranking memang tidak diizinkan. Tapi kultur Madura itu kan sangat menghendaki ranking gitu. Nah, itu harus kita lampaui demi kebahagiaan murid, demi itu. Yang selanjutnya, di bagian kedua saya melihat guru itu harus berani mendobrak, breakthrough gitu. Bahasa saya breakthrough itu. Jadi dia harus berani mendobrak kelaziman yang apa ya? Dia harus berani mendobrak normalisasi sesuatu yang salah yang dinormalisasi gitu. Di sini saya menulis tentang bagaimana menangani anak yang nakal. Kalau saya dulu sebagai murid, saya sangat merasakan sekali gitu bahwa ketika ada nakal, maka saya akan langsung dihakimi. Padahal ada metode yang membuat kita belajar dari kesalahan dan sebagainya. Sebelum saya balik. Jadi guru itu tidak yakin bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu yang baik, dia bisa merdeka, karena guru adalah produk, Mas. Saya cukup juga membahas ini tentang mata rantai trauma seorang guru. Jadi ketika kita ini murid, guru itu kan dulunya murid. Nah, kita kan mendapatkan pengalaman dididik dengan cara seperti itu. Maka kita tidak sadar bahwa itu sudah menjadi keyakinan dan nilai di kita. Maka ketika mau merdeka itu pasti susah. Ini terbukti ketika ada kurikulum merdeka, itu guru itu langsung defensif. Kurikulum apa lagi? Gitu. Kalau merdeka nggak kira. Kalau merdeka ini. Jadi sebelum membaca substansi dari merdeka, itu mereka sudah defensif tuh. Nggak kira berhasil. Nggak kira ini. Gitu. Nah, dari situlah saya melihat mata rantai itu memang harus diputus. Pertama, dari keterjajahan guru itu harus diurai dengan cara memang guru harus terus belajar, Mas. Nggak bisa guru itu merasa cukup dengan pengetahuan gitu. Nah itu, jadi ada dua, ada beyond, ada breakthrough, dia harus melampaui kepentingannya, jadi murid tuh benar-benar harus ditempatkan melampaui ambisi guru gitu loh. Jadi murid itu harus menjadi pertimbangan utama. Ketika ambisi saya membuat murid saya menderita, ambisi saya membuat dia terasing dari dirinya sendiri, ya jangan. Gitu. Nah, breakthrough-nya ya guru harus berani itu. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa, Mas. Jadi memang kita mendapati sebuah fakta yang cukup menyedihkan sayangnya, bahwa beberapa guru itu haus akan validasi. Nah, iya. Dan sehingganya yang menjadi sapi perah murid. untuk untuk mencapai tujuannya itu, untuk menggolkan validasinya itu adalah murid sayangnya. Itu menurut Mbak Nonong, apa yang salah dengan kurikulumnya, dengan hal-hal yang seperti itu, sehingganya seperti disampaikan tadi, murid masih tidak merdeka, murid menjadi asing terhadap dirinya dan lingkungannya itu. Objek ya, murid menjadi objek dari orang lain, dia tidak pernah menjadi subjek belajar gitu itu. Nah, apa ya Mas ya? Jadi saya melihat yang salah itu pertama, yaitu tadi guru masih terjebak pada mindset bahwa menjadi guru tuh kayak gini nih. Saya sumber
pengetahuan, saya sumber kebenaran, saya sumber dari segala sumber itu. Jadi karena apa? Dulu ketika saya jadi murid, guru saya adalah sumber kebenaran gitu. Jadi ketika saya jadi guru, saya hanya melanjutkan. Nah, ini kan terjadi juga pada orang tua. Anak produk didikan VOC, dia akan ketika jadi orang tua, dia akan jadi VOC baru gitu loh. Ketika dia tidak mau menerima pengetahuan, paradigma baru dan sebagainya. Nah, kelanggeng itu masalah paling mendasar personal gitu ya. Nah, ini ditunjang dengan sistem daya dukung yang sangat formalis, Mas. Sangat formalis. Artinya begini. Saya itu sering sebagai guru di salah satu sekolah negeri itu, jadi sebagai guru yang babu negara gitu ya. Itu saya itu kan sering begini. Sebenarnya kan ada supervisi, ada evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan atasan kita itu kadang sebatas formalitas. Sebenarnya kan tidak apa-apa sekali kalau kita itu benar-benar dilihat metode mengajar kita. Itu tidak apa-apa itu. Agar ada evaluasi. Tetapi kadang ini menjadi momok yang menakutkan karena atasan ini ketika mengevaluasi bukan hanya mengevaluasi, memperbaiki, tapi menghabisi gitu loh. Iya. Nah, akhirnya ada trauma-trauma tersendiri sehingga agar ini tidak berjalan akhirnya ya simbiosis mutualisme dan ini pembusukan bagi saya. Pembusukannya bagaimana? Udahlah, diajak makan kemana lah, dikasih apalah biar tidak ada evaluasi. Akhirnya apa? Ya itulah, seperti itu. Nah, kalaupun ada pelatihan, kalaupun ada, artinya begini, saya melihatnya begini. Apa yang dilakukan Mas Menteri di Pendidikan Merdeka itu sebenarnya secara konsep itu bagus, Mas. Saya sebagai mantan guru penggerak itu ya, sebagai guru penggerak yang lulus itu, saya itu merasakan betul bahwa konsep yang dirancang di atas itu bagus sekali. Tapi ketika sampai di bawah, sampai di murid itu selalu ada patahan yang cukup besar, gitu Mas. Saya sampai ngomong ini saya gelisah sekali. Saya sampai curhat kadang telepon sama Pak Den, sama Bu Wahya, sama Mbak Tias gitu. Saya bilang, Pak ini patahannya gimana? Sebenarnya ini konsepnya udah, maksudnya yang dilakukan Ki Hajar Dewantoro itu sudah dikasihkan ke kami ini. Tapi kenapa selalu ke murid ini yang dari 100 nyampe ke berapa 70, ke murid itu tinggal 30. Selalu kita ini terjebak pada formalitas dalam mengerjakan sesuatu. Jadi gini Mas, kita sudah pelatihan. Ya sudahlah, yang ini harus sosialisasi, ini harus gini gitu ya. Yang penting ada fotonya gitu loh. Yeah. Ini pembusukan bagi saya. Akhirnya yang bagus ini nggak pernah nyampe gitu loh. Nah, kadang juga padahal ya di proses akreditasi terbaru itu kan yang akan dilihat oleh asesor itu produk. Murid ini sudah bisa antri nggak? Murid ini bisa menghormati orang lain nggak? Tapi sekali lagi ketika ke bawah itu bukan gitu loh. Jadi jebakan formalitas dalam mengerjakan sesuatu ini kemudian menjadi persoalan yang cukup besar di dunia pendidikan gitu. Gitu. Ya, saya kembali tertarik pada sampul buku yang menurut saya cukup mewakili penjelasannya tadi terhadap Beyond ya. Beyond. Iya, bagaimana seseorang itu sekarang tidak merasa bebas untuk mengejar apa yang dia sukai, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia benar-benar inginkan dalam langkah kehidupan selanjutnya gitu. Dalam pandangan buku ini, Mbak, untuk selain dua tadi, selain Beyond dan Berani Mendobrak tadi, apa yang kiranya lebih mendasar yang bisa kita lakukan, utamanya untuk memotivasi murid agar dia lepas, dia enjoy menjalani kehidupannya dalam belajarnya, sehingga saya yakin setiap orang yang lepas, yang merasa enjoy dengan apapun pilihan hidupnya, itu akan menemukan versi terbaik yang mengantarnya pada hal yang luar biasa. Nah, itu bagaimana korelasinya dengan buku ini, Mbak? Ya. Ini buku ini emang ya sampulnya lucu sekali ya. Di sini ada anak kecil, dia sedang memutus tali gitu.
Iya. Alatnya dia banyak nih. Alatnya dia udah pakai alat yang banyak gitu. Nah, ini makna merdeka itu kan anak punya banyak tools untuk menghancurkan ikatan-ikatan di untuk dirinya sendiri gitu. Jadi buku ini ya ini di sampulnya gitu. Jadi dia sudah punya tools. Kalau nggak suka ya udah diputus aja gitu. Nah, anak punya keberanian ini itu sebenarnya kan kita ini kan ya kebetulan saya juga agak mendalami dunia pengasuhan gitu ya. Bagaimana anak-anak itu bisa berani aja gitu. Adalah kebiasaan bercerita dan mengungkapkan apa yang dia mau. Itu penting. Itu pembiasaan dan kebiasaan. Jadi saya mungkin bisa sampaikan pada adik-adik, pada para orang tua, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengajak anak merdeka itu adalah mengizinkan mereka bicara gitu. Kalau kita baca banyak teori itu, whole brain child, terus bagaimana memaksimalkan fungsi otak anak itu ya cerita. Hanya cerita. Jadi cerita dan cerita. Cerita yang didengarkan. Jadi anak kan pertanyaannya konsep paling mendasar gitu ya. Cerita, yang tua belajar mendengarkan. 2 kebiasaan itu saja. Kalau bilang atomic habit yang bisa kita lakukan hari ini juga, kasih kesempatan anak-anak untuk cerita, bicara, cerita itu. Dan kita sebagai orang dewasa, tahan diri, dengarkan mereka. Itu dulu. Itu dulu aja. Ini yang juga saya kembangkan di sekolah sekarang. Apa ya? Kadang ketika kita jadi pimpinan itu ternyata memang bisa banyak melakukan terobosan kebijakan. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi ketika anak bertengkar atau apapun itu, ketika mereka bercerita, saya mengizinkan. Dan ini sebenarnya secara konsep pendidikan memang sudah ada, cuma ya kayak itu tadi Mas. Guru-guru, mayoritas dari guru-guru kita kan masih produk dari pengajaran ceramah. Jadi ketika diajak diskusi itu sudah tidak terbiasa gitu. Gurunya aja nggak terbiasa, gimana muridnya kan gitu. Ya, bercerita dan mendengarkan itu saya pikir. Juga sebagai informasi teman-teman, beberapa hari yang lalu sekolah yang dipimpin oleh Mbak Nonong ini menyelenggarakan festival literasi dengan menerbitkan beberapa karya. Tentu itu merupakan satu saya kira ruang apresiasi yang luar biasa, karena karya-karya yang sebenarnya saya kan lulusan pondok pesantren gitu. Di pesantren banyak karya tetapi tidak terdokumentasikan. Betul. Nah, yang dilakukan di sekolah yang Mbak Nonong itu konsep mulai dari konsep sampai finalisasi proyek itu mungkin bisa diceritakan Mbak, biar para kancapar juga yang menonton video ini bisa menjadikan itu sebagai motivasi. Oke. Iya, jadi saya itu punya anak murid saya kemarin punya 3 karya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu karyanya gambar bercerita. Siap. Gurunya namanya guru ya, orang tua kan pengennya yang ditunjukkan ke orang itu ya karya terbaik. Saya selalu tekankan, jangan karya terbaik. Apapun yang ada di murid itu, terima. Jadi meskipun gambarnya versi kita nggak bagus, tapi kan kita nggak tahu anak itu mengerjakan dengan berdarah-darah, Dek. Iya kan, Mas? Dia mau mewarnai dengan berdarah-darah. Nah, di situ saya setelah anak itu menggambar, saya meminta gurunya untuk anak menjelaskan apa yang dia gambar. Dan itu luar biasa. Excited saya mendengarkan cerita mereka karena begini. Ada seorang anak itu gambar pemakaman. Di situ ada pocong gitu. Nah, ternyata di balik gambar makam dan pocong itu ada kisah yang sangat mengharukan. Jadi ketika saya tanya, "Nah, ini gambar apa?" Saya kemarin ke makamnya kakek. Ternyata di situ ada kerinduan dari murid saya yang kelas 2 itu terhadap kakeknya. Nah, saya di sudut makam itu ada pocong. Nah, ini pocongnya ini kakeknya ya. Nah, dia bilang, "Bukan, kakek saya yang ada di dalam." Nah, di sini tuh. Jadi kan ketika anak bercerita, itu kan mereka akan mengeksplorasi seluruh ingatan, refleksi dirinya. Ada cerita gambar biru semua, hitam-hitam itu di tengah. Apa ceritanya?
Ceritanya adalah saya liburan keluarga. Di situ itu kepala saya dan bapak dan adik ketika berenang di Pantai Lombang. Nah, di situ ada kebahagiaan. Nah, semua itu kami dokumentasikan, Dek. Bahkan gurunya tidak diizinkan untuk menambahi kosakata agar terlihat lebih dewasa atau baik gitu diksinya. Enggak. Jadi kita tetap. Nah, yang kelas tinggi kelas 4, 5, 6 saya suruh buat puisi dan puisi dan cerpen. Meskipun namanya cerpen karena penjelasannya cerpen, itu ceritanya pendek sekali, setengah halaman. Saya nanya, "Dek, Luna kok setengah halaman?" Katanya cerpen, Bu. Wah, oke deh gitu. Itu tetap saya tampilkan. Saya kemarin sampaikan ke Pak Kadis, kenapa saya tidak melakukan kurasi gitu ya. Kenapa saya tidak pilih yang baik? Karena saya tidak ingin, kalau saya kurasi kan berarti selera saya yang masuk ya. Iya. Jadi saya bilang ke Pak Kadis, saya ingin membuat mereka bahagia. Seperti apapun. Jadi saya ingin mengatakan ke banyak orang, ke wali murid, buku yang itu berarti sebuah penerimaan, Dek. Jadi nak, Bu, untuk Cek Jubuknya gambarnya, itu saya terima. Meskipun karanganmu masih kacau balau, saya akan terima dengan bentuk didokumentasikan. Dan hasilnya yang saya sangat mengharukan ketika anak-anak saya umumkan, anak-anak ini buku kalian. Itu mereka bersorak gembira. Saya andik buku. Nah, ini kan mahal, Dek Giko. Iya. Mas Giko ya. Ini mahal sekali bagi kita seorang pendidik, ini sesuatu hal yang mahal ketika kita bisa menghadirkan pertama kebahagiaan dan membuat anak itu merasa bermakna, itu yang penting. Gitu, Dek. Iya. Jadi Kancapar juga bisa yang kepala-kepala sekolah juga atau pengawas sekolah bisa direplikasi di Sekolah institusi masing. yang dipimpinnya. Biar teman-teman yang datang ke sini juga bisa bertanya. Saya persilakan untuk teman-teman jika ada pertanyaan kepada Mbak Nunung. Ayo, monggo. Ya. Monggo. Sebenarnya banyak macam terwakili sih, Bu, karena kan Lina sekarang lagi Ngajar. lagi belajar ngajar sih. Waktu diulang katanya. Iya. Iya, jadi merasa terwakili banget mendengarkannya, Bu, karena mungkin kalau mengajar masih beberapa bulan gitu ya, Bu. Lebih tepatnya belajar mengajar mungkin karena latar belakangnya bukan pendidikan guru, tapi kebetulan ada kesempatan itu gitu yang bisa Lina ambil gitu. Dan sempet sebagai anak muda yang masih mencari lahan profesi itu kan cukup challenging mau merambah ke dunia pendidikan gitu dengan regulasi yang masih belum pasti gitu kan. Dan kalau sharing sama teman-teman seumuran rata-rata mereka ya kalau ngajar mau gitu. Jadi kalau di psikologi tuh anak-anak mau jadi guru BK tuh mau, tapi kalau untuk menjadi PNS mereka itu kayak udah stigma duluan gitu karena aturannya ketat. Nah itu yang Rina refleksikan gitu, Bu, waktu mengajar tuh. Ketika Lina ngobrol secara asertif dengan anak-anak, itu ada pandangan yang aneh gitu bagi guru-guru senior gitu. Karena guru kan harusnya punya wibawa, tapi cara ngomong Lina sama anak-anak kan menyesuaikan anak-anak gitu. Iya, betul. Nah itu yang bikin Lina agak shock awalnya, sampai satu ketika ada momen juga Lina dimarahin karena guru BK tapi nggak marah gitu. Iya. Jadi itu yang rasanya bukan hanya sekedar gap generasi. Bagi Lina itu budaya mungkin ya, Bu. Apa gimana? Saya juga kurang masih membaca gitu. Dan ada kesan bahwa guru itu akhirnya harus dikultuskan gitu, Bu. Jadi harus benar-benar menjadi sosok yang sempurna. Padahal kan dengan kita ngasih tahu ketidaksempurnaan kita ke anak-anak, apalagi kegagalan kita, benar. itu kan bikin makin dekat. Kemudian anak-anak juga makin berani untuk jujur menceritakan gitu. Nah itu memang betul budayanya ya, Bu, yang harus dirubah gitu. Tentang pengkultusan guru. Dan kayaknya juga linear ya, Bu. Jadinya teman-teman nggak mau jadi PNS tuh karena juga aturannya kan ketat. Guru harus standarnya ABCD gitu. Nah, apakah ada kaitan juga akhirnya sama rendahnya minat guru? Itu saja mungkin. Ada lagi. Ada Mas Jun. Jun.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya di sini saya tidak lebih ke pertanyaan ya, tapi lebih ke cerita pribadi kayak gitu. Mungkin Mbak Nonong dengan saya cukup dekat karena Mbak Nonong di sini adalah salah satu guru saya kayak gitu di madrasah. Saya di madrasah di sini merasa memiliki kekurangan kayak gitu waktu di sekolah karena saya lebih kayak keterlambatan dalam memahami atau membaca seperti itu. Apalagi di sistem pesantren yang mengharuskan sang anak itu harus menghafal, entah itu hafalan yang berupa Arab, Latin dan lain sebagainya. Saya merasa di situ, saya merasa tertekan kayak gitu. Terutama tertekannya ketika teman-teman saya, terutama ada teman dekat saya itu yang cuma baca sampai 1 sampai 2 kali di situ langsung hafal. Sementara saya berulang-ulang kali tidak hafal. Lalu ada seorang guru mengejat seperti ke saya waktu itu. Mungkin karena kamu itu amalan-amalannya kurang banyak seperti itu. Dan lagi mungkin ada dosa-dosa yang kamu perbuat seperti itu. Saya mencoba merefleksikan pada waktu itu. Dosa masa lalu. Dosa apa yang saya perbuat pada waktu itu. Dan amalan-amalan apa yang teman-teman saya itu perbuat. Sehingga hafalan-hafalannya itu begitu gampang. Seperti itu. Makanya sampai sekarang saya memiliki dendam pribadi terhadap dunia pendidikan terutama di Indonesia seperti itu kayak gitu. Harus jadi guru kamu. Ya, makanya saya juga sering kan saya kan jurusan di kuliah saya jurusan kepegawaian. Saya sangat dendam juga kepada guru-guru yang mengatakan bahwa tugasnya guru adalah tugas yang harus ikhlas kayak gitu, gak digaji, gak apa-apa. Guru itu harus legowo seperti itu. Saya di sini bertolak belakang dengan hal itu seperti itu. Karena beberapa kali syair-syair agama hanya mencoba meninabobokan ya guru-guru yang sedang bekerja secara serius seperti Mbak Nunung seperti itu. Salah satunya kayak gini. Kalau kamu jadi guru, kamu itu akan mendapat amal pahala jariah. Kayak gitu. Saya bantah kayak gitu. Ya udah wes, saya gak apa-apa gak dapat amal jariah asalkan gaji saya setara DPR dan tunjangan-tunjangannya seperti itu. Saya sering ngomong kayak gitu. Untuk amal jariah kan banyak pilihannya kan, bisa membuat masjid, mewakafkan apa seperti itu. Saya ngambil yang seperti itulah kalau gaji saya sudah seperti itu kalau jadi guru. Ya cukup itu kisah saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi enggak? Enggak. Baik, terima kasih kepada Mbak Lina dan Mas Junaidi atas cerita dan juga pertanyaannya. Barangkali bisa langsung dijawab, Mbak. Oh, ini saya sampai salah ya. Terkait konstruk budaya dan cerita tadi. Iya benar Lin. Jadi itu benar-benar saya rasakan di sekolah saya itu ya ada baby boomers gitu ya. Di saya itu sekarang di Bluto itu sedang di sekolah saya itu ada baby boomers, ada millennials, ada Gen Z gitu ya. Jadi ini harus saya ramu. Baby boomers itu sangat meyakini bahwa guru harus sempurna seperti yang kamu katakan tadi gitu. Guru harus bisa menjawab, guru harus dihormati, guru harus jalannya lain dengan tidak harus dekat dengan murid. Sementara milenial ini di antara dia akan jadi jembatan. Tapi ya kadang itu. Nah, sementara Gen Z ini kan sudah mendapatkan informasi baru tentang banyak hal gitu ya. Jadi gini, milenial dan baby boomers ini relatif dekat karena mereka bisa jadi mereka adalah produk dan pelaku. Sementara milenial ini dia produk sebenarnya tapi dia sudah mendapatkan akses pengetahuan lain gitu. Nah, sehingga dia wacananya berubah. Nah, untuk menjembatani itu gitu ya, saya itu tidak bahwa kalau tadi pertanyaan apakah itu kultur, apakah itu bisa kita bayangkan kalau baby boomers dan milenial ini adalah produk loh. Kita ini sebelum jadi pelaku kita produk. Betapa kuatnya akar itu ada di otak kita. Maka di kunci pertama saya, buku pertama saya ini di satu tulisan pertama adalah memutus mata rantai. Jadi memutus mata rantai trauma, kalau bahasanya anak-anak itu kan trauma. Jadi saya ini produk
produk pengajaran VOC gitu loh ya. Milenial itu kan saya. Itu produk. Sehingga untuk menjadi pembaharu, kita sedang bertarung dengan keyakinan kita sendiri dan itu susah sekali. Susah. Nah, milenial lebih gampang karena dia meskipun produk, akses pengetahuannya lebih. Nah, saya kan ada privilege. Kalau saya pribadi kan, kenapa saya bisa memahami? Saya ada privilege. Saya suka baca buku, saya baca buku. Sehingga saya punya banyak komunitas. Tapi bayangkan guru yang mainstream, yang dia hanya bekerja as usual, business as usual gitu ya. Berangkat pulang tanpa ada insight baru, tanpa ada itu, otomatis dia akan mendekam di era itu gitu ya. Era yang mengatakan bahwa guru adalah pusat pembelajaran, murid adalah objek. Betapa itu. Nah, ini sebagai milenial, sebagai orang baru, kita harus bukan yang waras ngalah ya, tapi kita harus memahami kondisi itu gitu. Saya kemarin pernah ada perdebatan lucu sekali di sekolah saya itu. Saya caranya menjembatani. Jadi milenial, anak-anak Gen Z itu usul kalau perpisahan gurunya nyanyi, suaranya enggak bagus enggak apa-apa, guru nyanyi di depan. Loh, bagi baby boomers dan milenial, oh enggak bisa kalau suara saya enggak bagus. Ini marwah saya gitu kan. Kalau Gen Z enggak apa-apa, asik-asikan gitu kan. Asik-asikan loh kita nyanyi di depan murid demi kebahagiaan murid. Loh, kalau baby boomers ini tadi saya mau MPLS itu, saya sudah nggak apa-apa, saya nanti pakai baju dinosaurus atau badut, saya akan mendongeng untuk murid. Itu guru-guru, saya nggak apa-apa loh, padahal saya nggak apa-apa. Guru baby boomers, jangan Bu Nunung, sampean itu kepala. Kalau bisa dandanannya yang anggun, yang rapi, marwah ini, gitu. Sementara Gen Z melihat pilihan saya, seru ini, Ibu Nunung pakai Teletubbies, gitu, baju Teletubbies, anak-anak kan seneng, gitu. Nah, ini gap kan? Nah, gap ini sebenarnya produk dari sesuatu yang sudah mengakar puluhan tahun. Nah, kita sebagai seseorang yang punya pengetahuan, kita harus menjembatani itu. Nah, saya ngomong kalau gitu itu, biasanya saya ngomong ke baby boomers milenial, saya ngomong, biasa Bu, anak Gen Z kayak gini emang. Ya udah. Nah, sebagai pimpinan gitu ya. Pada anak Gen Z saya bilang, Dek, mereka itu produk seperti ini. Mereka melihat guru itu marwahnya adalah oh dia harus farjuga gitu loh. Nah, jadi jangan distandarkan kalian. Nah, dengan komunikasi seperti itu kita akan bisa saling mengisi begitu. Itu ya, itu poinnya. Jadi kita harus memahami mereka sebagai pelaku, mereka adalah produk. Jadi mindsetnya masih sangat kuat seperti itu. Nah, terus tidak apa-apa kalau menurut saya tetap kita harus berjalan dengan sesuatu yang kita yakini benar. Nah, cuma kadang gap itu terjadi ketika mereka benar dengan paradigmanya, kita merasa benar dengan cara kita, tapi tidak ada jembatan. Padahal ini sebenarnya bisa dan bisa memang. Di sekolah saya itu sangat bisa sekali. Jadi kayak produk literasi kemarin, kalau baby boomers itu langsung bilang, oh kasih karya terbaik. Sementara sebenarnya saya kan milenial, tapi karena itu saya bilang, jangan, poin dari produk literasi kita ini apa? Membahagiakan murid atau ini gitu. Nah, kita sekarang membahagiakan murid saja dulu. Jadi itu, begitu. Untuk yang Jun ya, curhatnya Jun ya, oke lah. Ya, guru nggak usah dendam. Guru yang mengatakan itu bisa jadi dulu ketika jadi murid dia juga gitu. Saya nggak tahu apa saya benereng tuan. Malahnya gorang. Saya nggak bapaknya dalam bok cengkal gian. Jadi kalau saya itu cukup senang dengan saya kenapa sih literasi menjadi salah satu insight yang saya dapatkan dari hobi tradisi literasi adalah kita punya kemampuan metakognisi yang kuat gitu ya. Jadi saya itu akhirnya secara sudah menjadi bagian dari diri saya itu gini, Mas Kiko. Jadi ketika melihat sesuatu dan saya nggak setuju, saya tidak langsung emosi dan enggak gitu. Tapi saya mencoba mencari kenapa orang seperti ini, kenapa orang seperti ini, genealoginya kayak apa. Saya cari gitu, sehingga saya akan sampai pada titik saya maklum gitu loh, begitu. Dan itu kalau orang nggak punya tradisi literasi susah punya kayak gitu. Mbak Nunung dan teman-teman, karena alarm Madura sudah berbunyi.
yaitu Assalamualaikum dan Ah, yang ya. lain. Ya. Maka obrolan majelis buku pada kesempatan kali ini kita sudahi, dan untuk teman-teman izin kembali Mbak Nunung, Iya. yang ingin membeli atau memesan buku Merdeka, Manusia Merdeka yang Memerdekakan, insya Allah ini akan kembali terbit pada cetakan yang kedua ya Mbak Nunung. Untuk infonya yang lebih lanjut bisa follow akun Mbak Nunung di IG, dan saya kira ini sangat-sangat recommended untuk teman-teman yang saat ini masih bersekolah, teman-teman yang masih berkuliah, atau bahkan guru dan pengampu kebijakan. Sekali lagi kami Parcuke Society mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nunung dan teman-teman yang sudah membersamai diskusi majelis buku pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ya. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.